Mentari telah terbit lagi di timur, tanda datangnya pagi dan berlalunya malam. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur, Tuhan mengizinkan kita masih menikmati hari yang baru. Firman Tuhan yang kita jadikan refleksi pagi ini, Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku, perpisahan adalah momen yang tidak mudah dihadapi. Apalagi jika dengan seseorang yang berarti dan telah hidup bersama-sama begitu lama. Setelah 40 tahun, Musa harus berpisah dengan bangsa yang dipimpinnya. Bangsa Israel akan melanjutkan masuk ke negeri yang dijanjikan. Sedangkan Musa sendiri hanya sampai di gerbangnya, sebab tidak ikut masuk dan merasakan negeri penuh susu dan madu itu. 40 tahun bukan waktu yang pendek, apalagi untuk memimpin sebuah bangsa. Selama waktu itulah Musa posisinya selalu setia di tengah bangsa Israel, terus-menerus tanpa jeda dan tanpa istirahat. Momen alih kepemimpinan akan berlangsung. Negeri perjanjian sudah di depan mata, dan Musa hanya sekali lagi mengantar sampai gerbang. Selanjutnya, Yosua melanjutkan tugas kepemimpinan. Bagaimanapun, buat Nabi Musa dan bangsa Israel, ini momen yang berat. Musa hanya bisa melihat negeri yang dijanjikan dari atas gunung. Sedangkan bangsa itu harus percaya pada pemimpin baru bernama Yosua. Saudaraku, bagaimanapun perubahan kepemimpinan ini membersihkan rasa takut, khawatir, dan ragu-ragu. Akankah mereka berhasil memasuki negeri itu tanpa lagi bersama Musa? Bisakah Yosua diandalkan? Musa menangkap adanya perasaan dan pertanyaan demikian dalam hati mereka. Karena itu, 2 kali dia menegaskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 2 kali pula ia menyatakan, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, pesan Musa kepada bangsa Israel dan juga secara khusus kepada Yosua ini mengingatkan kita tentang hal yang penting. Pertama, penyertaan manusia itu bersifat sementara, tidak langgeng. Suatu saat berakhir dan perpisahan tiba, seperti Musa dengan bangsa itu. Kedua, penyertaan Tuhan tidak pernah mengenal akhir, terus berkesinambungan, lestari,
Di padang gurun Tuhan hadir dan melindungi mereka. Demikian pun masuk di negeri baru, Tuhan tetap hadir dan menyertai mereka. Saudaraku, secara alami kita sebagai manusia dalam kehidupan ini mengalami perubahan seiring usia yang juga makin bertambah. Dulu kita tampan atau cantik, kini kita mulai pudar kecantikan dan ketampanan itu. Dulu gagah, dengan tubuh yang segar dan bugar. Kini, kadang sakit, kadang sehat. Dulu rumah ramai dengan anak, kini sepi, karena putra-putri punya rumah tangga sendiri atau studi di luar kota. Dulu punya jabatan, sekarang mantan. Finansial pun tidak sebaik dulu, dan sebagainya, dan sebagainya. Bagi yang masih muda, perubahan pun mereka alami. Dan perubahan merupakan kesempatan terbuka mendapat pengalaman lain. Pengalaman yang bermanfaat. Kita semua tua dan muda menghadapi perubahan. Tetapi bagaimanapun kita harus hidup bermakna. Selama berjalan bersama Tuhan, kita yakin karena Tuhan kita bekerja dalam setiap perubahan. Saudaraku, orang yang tidak siap dengan perubahan bisa memperlihatkan sikap frustasi, menyimpan kecewa, bahkan marah atas segala perubahan, kerap menyalahkan pihak lain. Ada yang kesepian, ada yang merasa hilang, dan banyak lagi. Bagaimanapun, hidup itu selalu berubah. Tidak ada yang langgeng. Maka, hidup kita pun harus berpegang dan mengandalkan pada Tuhan yang tidak berubah. Allah yang langgeng beserta kita. Sehingga perubahan apapun yang kita hadapi, kita tidak takut. Kita menerima lapang dada. Lebih dari itu, kita masih bisa mengisi dengan banyak hal yang bermakna bagi kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam hidup yang terus berubah, kiranya kami tetap bisa berarti. Dan itu karena Engkau terus bersama kami. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.